and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teguh dalam segmen Kata TGR. Oke guys, ada yang bilang bahwa semua tempat dan bangunan dipastikan ada penunggunya. Tak terkecuali juga dengan bangunan-bangunan kampus. Tapi bedanya, ada makhluk halus yang iseng dan kerap mengganggu manusia. Tapi ada juga yang tidak. Jika bangunan tersebut dijuluki sebagai tempat yang angker, berarti di bangunan tersebut ada makhluk halus yang menghuninya. Dikutip dari viva.co.id, inilah 5 kampus terangker yang ada di Indonesia. Universitas Indonesia atau UI. Selain dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, kampus ini juga dikenal karena mistisnya. Ada banyak sekali kisah yang menyeramkan yang tersebar dari kampus seluas 320 hektar ini. Mulai dari cerita tentang kereta hantu yang sudah sangat terkenal dan hantu merah yang mirip dengan kuntilanak namun selalu menggunakan busana berwarna merah. Hantu merah ini kerap muncul di beberapa tempat di UI, seperti di danau, di dalam kelas, dan menyamar layaknya mahasiswi. Bahkan kerap muncul di dalam musola UI. Universitas Gadjah Mada atau UGM. Hantu di kampus ini konon mendiami lantai 3 yang tidak lain merupakan kantor suara Gama, yaitu Radio Suara Gadjah Mada. Bangunan di lantai ini hanya digunakan sebagai kantor Radio Suara Gama saja. Menurut penuturan para penyiar-penyiar radio di sini, saat mereka bekerja sendiri atau sedang bekerja shift malam, mereka kerap mendengar atau merasakan ada aktivitas lain di lantai 3 ini. Seolah-olah lantai ini tidak hanya digunakan untuk aktivitas radio saja. Di lantai ini kerap terdengar suara kursi yang diseret, orang mondar-mandir, dan aktivitas-aktivitas lainnya, terutama di ruang baca setelah jam 8 malam. Padahal perpustakaan dan ruang administrasi sudah ditutup jam 4 sore. Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ada 2 sosok hantu yang terkenal mendiami kampus ini. Yang pertama, hantu noni Belanda. Konon, hantu ini mendiami lantai 3 gedung FSRD. Hantu ini kerap menemani mahasiswa-mahasiswa yang lembur mengerjakan tugas di studio lantai 3. Bahkan ada yang bersaksi, hantu tersebut kerap mengajak ngobrol. Yang kedua adalah hantu tukang bakso. Kejadian ini juga terjadi di gedung FSRD, tepatnya di studio lantai 2. Cerita ini berawal ketika ada sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di studio lantai 2. Kemudian, salah satu dari mereka ada yang mendengar suara kentongan tukang bakso pikul. Karena lapar, tanpa pikir panjang mereka memesan bakso tersebut. Sampai akhirnya mereka tersadar kalau mereka sedang berada di lantai 2 dan tidak mungkin ada tukang bakso yang berjualan di lantai tersebut. Institut Pertanian Bogor atau IPB. IPB juga memiliki kisah horor yang tak kalah menyeramkan. Konon, hantu yang mendiami kampus ini adalah hantu orang sebelah. Suatu hari ada beberapa mahasiswa yang sedang bergosip di salah satu ruangan asrama. Kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah membuka pintu, ternyata yang mereka lihat adalah orang dengan kondisi hanya memiliki setengah badan. Universitas Trisakti. Suatu hari ada acara yang digelar di lapangan kampus. Kemudian ada 2 mahasiswa yang baru naik ke gedung Fakultas Ekonomi agar lebih mudah menonton acara tersebut. Tak lama kemudian ada seorang mahasiswi yang menggunakan alma mater ekonomi duduk di sebelah mereka. Tak lama kemudian ada seorang senior yang memaksa kedua mahasiswa ini untuk membantunya mengangkat barang-barang. Setelah mereka ikut turun, sang senior pun kemudian mematikan lampu. Kedua mahasiswa ini pun bingung.
Padahal masih ada satu orang yang ada di situ, tapi kenapa lampunya dimatikan? Ternyata mahasiswi yang duduk di samping mereka adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi yang tewas saat peristiwa 12 Mei tahun 1988. Itulah guys, 5 cerita kampus yang paling angker yang ada di Indonesia. Semoga cerita tersebut hanya sebagai isapan jempol belaka. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian senang dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta tekan like dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.